ketika eee, kita taruh nih uang kita alokasikan uang kita itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk investasi jangka pendek, untuk jangka menengah, atau untuk jangka panjang. Dan batas investasi atau target ya, nah kita juga harus ada target investasinya. Itu mau diambilnya, ketika kapan gitu, dan tujuannya untuk apa penggunaannya. Kemudian aset alokasi strategis. Nah kemudian, setelah kita membuat perencanaan, kita masuk ke pengalokasian aset. Nah, untuk alokasi dalam aset berisiko, mulai dalam jumlah yang kecil, di mana, Bapak Ibu semua merasa nyaman. Nah, di sini kan, misal nih Bapak Ibu udah tahu, ketika kita, memulai trading, itu ada potensi persen, satu hari, 20%. Nah, kita jangan lihat keuntungannya aja, tapi kita harus lihat juga potensi risikonya. Oke, di situ ada potensi risiko. Nah, kalau sekiranya kalau misalkan Bapak Ibu, berandai-andai, kalau saya mengalami kerugian sekitar 5% atau 10%, Bapak Ibu merasa nyaman nggak? Atau siap nggak dengan menerima risiko seperti itu? Kalau ternyata nggak siap, nah berarti, eee, itu harus dikurangi ya porsinya dalam trading atau dalam berinvestasi. Kemudian, pertahankan jumlah alokasi yang cukup untuk likuiditas. Nah, jadi instrumen investasi juga harus diperhatikan ya likuiditasnya. Nah, kemudian, eee, implementasinya bagaimana, melakukan implementasi alokasi aset dan melakukan investasi bertahap atau secara rutin. Nah, ini untuk yang pemula, kalau saham bisa, menggunakan metode yang namanya nabung saham gitu ya, atau dollar cost average. Nah, kemudian, jangan lupa ketika kita sudah memulai investasi, itu harus dimonitor dan dievaluasi. Nah, tindakannya yaitu memantau kinerja investasi. Nah, kita harus memantau terus ya, yang namanya investasi juga kita harus harus lihat. Jadi seolah-olah kita mempunyai bisnis, kita membeli bisnis, kita harus lihat, bisnis, kalaupun ternyata ada penurunan atau ada, apa namanya, kerugian, nah ini kita harus analisa kerugiannya di mana, apakah kita posisi belinya terlalu tinggi atau ada, apa namanya, penurunan kinerja perusahaan dan lain sebagainya, kita wajib memonitor atau evaluasi. Nah, kemudian evaluasi ulang alokasi aset agar tetap sesuai dengan tujuan investasi. Nah, di sini maksudnya kalau misalkan nih Bapak Ibu sudah, berinvestasi selama 1 tahun. Ketika membuat perencanaan, rencananya misalnya 40%-nya untuk investasi, saham blue chip, kemudian dan sisanya untuk trading. Nah, ketika di pertengahan jalan ternyata ada perubahan komposisi. Nah, ketika, setahun berjalan itu kita harus evaluasi, ini sudah benar nggak sih sesuai dengan, rencana kita di awal. Kalau ternyata, ada perubahan, nah disesuaikan juga dengan kondisi psikologi kita, seperti apa. Ternyata memang, eee, psikologi kita udah nyamannya di trading nih, berarti, dirubah deh yang tadinya investasinya lebih besar, alokasinya jadi trading yang lebih besar. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi yang namanya evaluasi, kita lihat ke perencanaan dan kita juga merefleksikan terhadap diri kita nyamannya seperti apa. Kemudian, eee di dalam manajemen juga ada yang dinamakan diversifikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, jangan taruh satu telur dalam satu keranjang. Nah, ini untuk apa? Untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Dan apalagi kalau kita, memilih investasi yang risikonya besar, nah itu, wajib ada diversifikasi. Yang pertama, kita bisa lihat dari jenis asetnya.
Nah, ini, secara general ya Bapak Ibu, jadi kalau aset itu ada 2 jenis, yang pertama ada real asset, kemudian ada paper asset. Kalau real asset, mungkin Bapak Ibu ada properti, ada bisnis, ada waralaba, kemudian luxury item, ada juga koleksi-koleksi, barang-barang langka gitu ya. Nah itu, merupakan real asset. Kemudian ada paper asset. Nah, ada yang berbentuk saham contohnya, obligasi, dan reksadana. Kemudian, diversifikasi bisa juga berdasarkan industri atau sektor. Nah, kalau dalam makroekonomi ada yang dinamakan rotasi sektor nih, Bapak Ibu. Kalau di saham sendiri ada 11 sektor yang, dia ada terdapat 11 sektor gitu, dibagi nih. Nah, ini contohnya ada sektor kesehatan, kemudian sektor energi, sektor keuangan, sektor properti, sektor teknologi, dan sektor, transportasi, dan lain sebagainya ya, totalnya ada 11 kalau di saham. Nah, ini contohnya apa, kayak kemarin misalkan ketika COVID-19 lagi, tinggi-tingginya, berarti sektor yang lagi tumbuh nih atau yang lagi naiknya itu pasti sektor kesehatan. Nah, kita bisa beralih, mungkin alokasi untuk kita trading atau kita investasikan dalam, kurun waktu COVID-19 tersebut bisa beralih ke sektor kesehatan dulu gitu. Nah, atau kemarin ketika ada, perang Ukraina Rusia. Nah, itu yang lagi naik-naiknya, yang lagi kencangnya sektor energi atau, khususnya batu bara ya. Nah, itu kita bisa perhatikan juga, makroekonominya seperti apa. Kemudian diversifikasi juga, bisa dilihat dari periode investasi. Nah, berdasarkan jangka waktunya ya. Nah, ini kita, bagi menjadi 3, ada jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Nah, ini, biasanya instrumen yang cocoknya itu di reksadana pasar uang atau deposito. Jadi yang, setara kas gitu ya. Kemudian kalau untuk jangka menengah 2 sampai 5 biasanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih, instrumen investasinya, ada saham defensif, kemudian obligasi negara, atau kita, bisa juga dari dividen, saham gitu ya. Nah, kemudian untuk jangka panjang, 5 tahun ke atas, itu ada reksadana saham atau saham-saham dengan fundamental baik. Nah, saham dengan fundamental baik itu seperti apa? Tidak melulu saham blue chip ya. Nah, saham blue chip oke bisa, dinamakan fundamental baik. Ada juga saham-saham yang, bukan blue chip atau dinamakan second liner, dia baru berkembang tapi prospek bisnisnya bagus, kemudian laporan keuangannya sehat. Nah, itu bisa juga, dinamakan saham dengan fundamental yang baik. Oke. Nah, ini, dari sisi diversifikasi, jadi bisa dibagi menjadi berdasarkan jenis asetnya, kemudian industri atau sektornya apa, dan juga periode investasinya. Nah, kita kembali lagi ke money management. Nah, ini kita mulai mengerucutkan ya ke, metode investasi saham, ada trading dan ada investing atau investasi. Nah, kita, ada 2 perlakuan yang berbeda juga dalam money management-nya. Yang pertama, kalau dalam trading saham, money management itu difokuskan untuk mengelola dengan menetapkan batasan kerugian menggunakan stop loss. Oke, kemudian serta mengatur pengukuran posisi. Jadi, kalau dalam trading kita harus, disiplin menentukan, trading plan ya, ada yang namanya trading plan, kita beli di berapa, kita batasi kerugiannya berapa atau stop loss-nya di berapa, dan ada potensi keuntungannya di berapa, itu dalam trading saham. Nah, kalau untuk money management, dalam portofolio yang investasi, itu difokuskan untuk mengelola risiko dengan diversifikasi portofolio dan pemantauan portofolio secara terus-menerus atau secara berkala. Oke.
Nah, ini, kita akan bahas ke, contoh-contoh ya, di sesi cara melakukan money management. Oke, yang pertama, tentukan porsi trading dan investasi. Nah, ini, kalau ada yang tanya, baiknya mulainya di berapa atau yang idealnya seperti apa? Nah, sebetulnya itu tidak ada jawabannya ya, Bapak Ibu, karena setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan dana yang dimiliki dan sesuai dengan, toleransi risiko yang bisa diterima. Oke, jadi fokus setiap orang berbeda-beda, sesuaikan dengan profil risiko. Nah, kalau itu, disarankan, uangnya dialokasikan lebih besar di porsi investasi dibandingkan trading. Nah, ini makanya nomor 2-nya kita langsung ke money management saham dalam investasi. Nah, di sini tentukan berapa banyak saham yang ingin dimiliki dan pahami betul saham apa yang dibeli. Oke. Nah, mulai sekarang diubah mindset-nya, biasanya, kita kalau baru ketemu orang atau kita ngobrol sama teman gitu ya, ngobrolnya, "Wah, aku main saham nih, wah, si ini main saham." Oke, jadi bukan main saham, karena ini bukan main-main ya, Bapak Ibu, kita menggunakan uang, bagaimana caranya uang itu bertumbuh, kita namanya investasi. Jadi, beli saham atau investasi saham, ya, jangan main saham, bahasanya diganti. Nah, ini kita harus menentukan kalau dalam investasi berapa banyak saham yang ingin dimiliki. Jangan terlalu banyak, eee, mungkin idealnya 3 sampai 5 saham untuk kita jadikan saham-saham, pilihan kita berinvestasi untuk jangka panjang ya, dan pahami betul saham apa yang dibeli. Nah, karena apa? Semakin banyak kita, membeli saham, akan semakin banyak juga waktu kita memonitor dan untuk kita pelajari. Jadi sama seperti kita menganalisa kalau kita mau beli bisnis gitu ya, ini potensi, bisnisnya seperti apa, SWOT-nya seperti apa, kemudian pesaingnya apa, kita bandingkan nih dengan misalkan, di sini kita beli saham perbankan, oke, bank besarnya ada 4 nih di Indonesia, ada BCA, ada BNI, BRI, dan Mandiri. Nah, kita harus, pastinya kalau kita niatnya untuk investasi, kita pasti rajin membandingkan, labanya, pertumbuhan kreditnya, kemudian, likuiditasnya seperti apa, labanya seperti apa. Nah, kita pasti, eee sering membandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang satu sektor gitu ya. Nah, kalau kita punya banyak saham yang kita pegang, nah otomatis kita perlu, meluangkan waktu lebih banyak, meluangkan pikiran lebih banyak untuk kita memonitor jalannya usaha tersebut, usaha saham yang kita punya, oke. Nah jadi, dipahami dulu untuk investasi, kalau untuk pemula 3 sampai maksimal 5 gitu ya. Nah, kemudian, masuk ke money management saham dalam trading. Nah, kalau dalam trading ini jauh lebih besar ya. Jadi bisa aja nih, teman-teman, Bapak Ibu semua dalam sehari frekuensi jual belinya lebih dari 10 kali atau bahkan 20 kali, nah ada. Nah, kalau dalam trading kita harus menentukan risk and reward ratio, minimal 2:1. Nah, kenapa minimal 2:1? Jadi, 2 itu potensi keuntungannya, 1 itu, eee, untuk meminimalisir risikonya, potensi risiko yang akan terjadi gitu ya. Misal nih, kita masuk saham A. Nah, di sini kita tentukan, kita lihat,
menggunakan analisa teknikalnya misalkan, "Wah kalau saya masuk di harga sekian, dia ternyata breakdown nih di bawah supportnya sekian persen, misal 10%. Nah, kita hitung juga potensi penguatannya, misalkan sampai ke resisten berikutnya dia berapa persen. Kalau potensi keuntungannya ternyata, 20% gitu, nah ini berarti masuk, eee, risikonya, potensi kerugiannya di 10% dan potensi keuntungannya atau kenaikannya sampai ke 20%. Nah, ini berarti masuk ya ke, risk and reward ratio minimal dalam trading. Nah, kenapa, kita menggunakan, wajarnya 2:1, misalkan gini, Bapak Ibu 2:1. Nah, semuanya sama rata, eee, risikonya 10% dan potensi kenaikannya 20% dari masing-masing saham. Nah, kalaupun Bapak Ibu ternyata dari 10 kali trading, 6 kalinya Bapak Ibu loss, nah ini kan berarti ada kerugian 60% misal. Nah, berarti kan sisanya 4 ya, 4-nya berhasil nih trading-nya. Nah, berarti 80% keuntungannya. Nah, kalau kita tarik secara garis besar dari, trading 10 kali tadi walaupun 6 kali loss, hanya 4 kali yang profit, nah ini masih untung ya, eee, sebesar 20% gitu. Jadi, ini pentingnya money management. Jadi jangan greedy atau FOMO gitu ya, kita ketika masuk ke saham itu ketika trading harus ditentukan cut loss-nya di sekian, ya udah sekian. Jadi jangan nunggu-nunggu, ya udahlah nanti juga naik lagi, ya udahlah nanti juga, eee, apa, ya kita denial gitu ya, nanti kalau turun lagi saya average down deh. Nah, akhirnya yang tadinya alokasi sahamnya yang sebelumnya buat investasi malah digunakan untuk, serok gitu ya atau average down saham trading tadi yang rugi gitu. Nah jadinya kan manajemen, keuangannya atau money manajemennya nggak sesuai nih dengan jadwal. Jadinya akan, eee, mengganggu porsi dari portofolio investasinya gitu. Nah kemudian, pastinya harus dilakukan review berkala. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini, contoh ya, contohnya misalkan Bapak Ibu punya uang 100 juta. Nah, punya uang 100 juta, ini idealnya, kita menggunakan rasio yang lebih besar untuk ditempatkan di investasi ya. Misal 60%-nya untuk investasi atau 60 jutanya untuk investasi, sisanya untuk trading gitu ya, 40%-nya. Nah, dari 60% untuk investasi, ini bisa Bapak Ibu bagi-bagi lagi. Misal, dari 60 juta tadi, 40 jutanya dibelikan untuk saham-saham yang blue chip gitu ya, yang sudah pasti market cap-nya besar, laporan keuangannya bagus, dan lain sebagainya. Dan untuk sisanya 20 jutanya Bapak Ibu bisa ditempatkan di, perusahaan-perusahaan second liner yang, baru tumbuh gitu ya, yang market cap-nya belum terlalu besar, tapi potensi bisnisnya bagus gitu. Walaupun dia bukan blue chip, tapi Bapak Ibu setelah mempelajari laporan keuangannya, kemudian ada info-info lain sebagainya, bahwa perusahaan bagus, valuasinya masih murah, nah itu bisa eee, diversifikasikan lagi. Nah kemudian 40 juta sisanya ini untuk trading. Tradingnya juga bisa dibagi, misalkan Bapak Ibu, trading makin lama makin jago nih, udah nyoba-nyoba scalping juga. Nah, misal 10% aja untuk yang scalping, karena risikonya cukup tinggi. Nah, 10 jutanya untuk scalping, kemudian 30 jutanya untuk swing trading. Nah, itu jadi, Bapak Ibu semua bisa mengatur manajemen keuangannya masing-masing ya, baik dalam investing dan trading. Tapi idealnya kalau untuk yang pemula itu, eee,
porsinya lebih besar di investasi dibandingkan di, porsi trading. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk materi sampai di sini terkait money management dan, diversifikasi. Ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu atau ada yang mau didiskusikan? Boleh open mic atau, pertanyaannya diketik di kolom chat. Iya, ada pertanyaan dari Ibu Rani. Wah, Ibu Rani ini rajin sekali ya, dari awal pertemuan nih, sampai sekarang selalu ikut, kelasnya ngadi-ngadi ya. Terima kasih Ibu Rani. Oke, pertanyaannya, idealnya beli saham atau koleksi saham itu berapa? Nah, idealnya kalau kita punya saham itu 3 sampai 5, Bu Rani. Nah, 3 sampai 5 kenapa? Supaya kita, tidak kewalahan nih ketika kita, memonitornya, oke? Jadi idealnya memang 3 sampai 5. Cuman kalau untuk yang, dia full trading atau memang waktunya sehari-harinya digunakan untuk menganalisa laporan keuangan atau untuk melihat chart. Nah, ini bisa sih sebetulnya lebih dari 5, tapi kalau idealnya itu maksimal 5 sebetulnya. Mudah-mudahan, menjawab. Ibu Rani, ada iya, ada pertanyaan tambahan dari Ibu Rani, saran bagaimana kalau kita simpan saham investasi sama buat trading? Oke, nah, kita kembali lagi idealnya itu di 5 saham ya, Bu Rani. Nah, idealnya di 5 saham, ini bisa 3 sahamnya untuk investing dan 2 sahamnya untuk trading. Nah, saham yang untuk investing itu, dari 3 ini kalau saran dari saya ya, yang pertama saham perbankan. Perbankannya yang mana? Tentunya perbankan-perbankan besar yang, eee,
kita sudah tahu fundamentalnya baik ya, 4 big bank ini, pilih salah satu, kemudian, saham yang kedua adalah saham defensif. Saham defensif itu apa, ketika ada berita-berita, dia nggak langsung jatuh. Misalkan saham, apa namanya, kalau saham emas gitu dia biasanya berpengaruh ke, eee, ketika harga emasnya naik, sahamnya juga naik, atau ketika harga emasnya turun, sahamnya juga turun. Jadi banyak yang, terdampak gitu ya ketika ada isu-isu global. Nah, kalau saham defensif ini adalah saham-saham yang, eee, dia tidak terpengaruh mau IHSG-nya turun, mau IHSG-nya naik, mau isu global seperti apapun, ini sahamnya naik turunnya tidak terlalu fluktuatif. Nah, contohnya consumer. Saham consumer itu, kalau kita lihat ada ICBP, kemudian ada INDF, kemudian ada, mungkin sekarang ada MAPI, MAPA, dan lain sebagainya. Seperti kemarin, mohon maaf ya apabila ada isu boykot, eee, memang sangat-sangat berpengaruh. Tapi kalau kita lihat, secara teknikal dan fundamentalnya ini, tetap stabil gitu ya, tidak terlalu merosot gitu penurunannya, gitu. Nah, kemudian ada saham yang disimpan untuk kita incar dividennya. Nah, biasanya, saham-saham batu bara gitu ya, saham-saham energi yang dia membagikan dividennya besar gitu. Jadi, memang kita simpan untuk kita incar, dividen yield-nya per tahun. Nah, itu 3 untuk investing dan 2-nya untuk, trading gitu ya. Misal kita gunakan untuk swing trade nih, dua-duanya. Jadi 3-nya kita pantau pergerakannya tidak terlalu rutin, misalkan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, kita cek laporan keuangannya, kemudian kita lihat, earning per share-nya berapa. Nah, kalau untuk yang trading-nya kita, cukup 2 aja, jadi totalnya 5, sehingga kita nggak terlalu, capek gitu ya untuk mantenginnya, gitu. Oke, ada pertanyaan juga dari, Pak Suryadin. Jika posisi kita lagi floating, minimal, cut-nya di berapa persen dari modal? Nah, ini sebetulnya, tergantung dari, toleransi risiko masing-masing ya, tapi alangkah baiknya, maksimal ketika kita sudah, rugi 10% itu harusnya kita sudah cut. Oke. Oke, karena ada kasus, beli saham Unilever di 2017 dan mindset kita tahun depan pasti naik. Nah, ternyata saham tersebut tambah turun nilainya sehingga aset kita ikut turun. Oke, nah ketika kita beli saham, misalnya nih, kita beli saham Unilever di tahun 2017. Nah, ini, makanya pentingnya analisa, kita kombinasikan analisa fundamental dan teknikal. Kita lihat, trennya seperti apa, kalau kita lihat ternyata, dia sudah, membentuk udah mulai nih membentuk tren turun, nah kita bisa di situ batasi risiko, oke. Karena, kita tidak bisa terhindar dari risiko ya, yang pertama ada risiko yang, eee, simetrik dan risiko bawaan atau risiko yang, nah kalau kita batasi risiko misalkan, ketika dia sudah floating 10% udah kita cut dulu. Nah jadi memang, kita perlu menerapkan trading plan atau plan investasinya kita maksimal ketika dia turun itu harus, disiplin cut gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, sama-sama Pak Suryadi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan?
Sama-sama Ibu Rani.
Iya, baik ada pertanyaan tambahan dari Pak Muhammad, Riyadu Solihin, apakah harga PBRX bisa turun di harga satu? Nah, oke, kalau untuk, yang harganya di bawah 50 atau bisa di angka satu itu untuk saham-saham dengan, kategori perusahaan-perusahaan dengan asetnya yang skala kecil, asetnya di bawah 50 miliar dan untuk perusahaan dengan aset skala menengah atau asetnya 50 sampai 250